apa, kita lihat langsung ke situs-situs yang ada di sini. 6 unur ya, yang 2 sudah terlihat bentuknya seperti yang di sini, yang di belakang kita ini situs Cibuaya atau situs Lanang. Yang di sebelah sananya Wati Bidara. Emasnya Bu, emasnya ini udah ada detailnya, titik-titik gitu. Yang ini anting. Selamat pagi para pencinta sejarah. Kali ini kita dari Jejak Jawa Dwipa. Jejak Jawa Dwipa itu sekumpulan orang-orang pencinta sejarah di sekitar Cikarang. Dan untuk kali ini kita mau membuat konten jalan-jalan di gerbang peradaban Tarumanegara. Jadi bagian depannya peradaban Tarumanegara pada zamannya. Di mana itu kita sekarang di daerah Batu Jaya, Komplek Pertanian Batu Jaya, yang bisa nanti kita lihat ada beberapa hal mengenai yang terkait dengan peradaban yang kita nanti akan sajikan dekat dengan Muara. Jadi di sini merupakan situs peninggalan dari kerajaan atau peradaban Tarumanegara. Di sini ada beberapa situs yang nanti akan coba kita lihat. Dan untuk Batu Jaya sendiri, kenapa kita tertarik terhadap situs ini? Itu karena pertama memang dekat dengan daerah di mana kita berada. Yang kedua, situs ini sangat penting buat era sejarah di Indonesia atau di Nusantara sendiri. Nah, itu kan masa di dalam pagar itu batu yang dipagerin. Kalau nggak mungkin sumur itu Om. Nah terus lihat nih, ininya ini udah ada skam-skamnya. Dari sini ada skam-skamnya. Mana bahwa di sini ini sudah ada persawahan padi dulu gitu. Nah, ini batunya nih. Batu bata zaman sekarang kan nggak seperti ini kan. Ya, tangan biar kelihatan. Skalanya sama tangan. Skala lebarnya satu ini. Itu lebar, nggak ngerti panjangnya. Panjangnya nggak tahu patah. Atau ini batu apa nih? Kalau dari bentuknya sih dolmen sebenarnya ya, batu pipih yang kayak buat meja, buat apa gitu. Nggak coba digali ke bawah ya? Kalau arkeolog kan harus pelan-pelan. Ini daerah sini itu adalah awal pembuka terjadinya interaksi budaya lah. Kalau sejarah kita ngomongin budaya, dari budaya sebelumnya itu ada sebelum sejarah yang orang sudah zaman Neolitik lah kayak gitu ya. Jadi masih tadinya berpindah-pindah, kemudian menetap, bertani, kemudian ada sumber daya dan akhirnya bertukar jual beli dengan orang dari kebudayaan luar. Itu dulu. Itu di sini sebenarnya ada zaman prasejarah, ada zaman sudah Nyambung gitu ya. Peradabannya tuh ya. Buddha kuno, baru habis itu Buddha yang setelah Sriwijaya masuk. Nah yang ini yang megalitikumnya, artinya memang tempat sini ini udah Dari dulu tuh komplek. iya, secara komis itu beristimewa gitu. Istimewa gitu.
Ini hal yang menarik karena menurut penelitian, menurut beberapa temuan, situs Batu Saya ini sendiri sebenarnya ada di 3 lapis sejarah atau 3 zaman sejarah. Yang pertama itu zaman prasejarah. Di situ ditemukan beberapa temuan-temuan prasejarah ya, mengenai adanya batu seperti batu dolmen, kemudian lempeng-lempeng batuan beku, yang dimana daerah sini nggak ada gitu. Kemudian ada lagi zaman Hindu, kemudian setelahnya ada zaman Buddha. Bener Om, sumur Om. Orang juga Om. Nih, Om. Ini ya. Assalamualaikum. Sumur yang ini, batu yang ini mungkin baru. Tapi lihat yang bawah. Batu batanya gede-gede Om. Nah ini nih, kalau katanya sih sumur airnya segitu terus, nggak pernah ini. Dalam. Enggak. Semeter doang. Jadi emang jangan dilihat bentuknya aslinya kayak gini, enggak juga. Pasti ada yang mahal, tapi yang dilihat batu bata awalnya, batu bata asli masih gede-gede. Ini termasuk ini batu bata. Iya. Ini kan belum tentu tempatnya di sini ya. Ini tempatnya gimana kan nggak tahu. Bata dari 1700 tahun yang lalu. Ini udah Berdiskusi kenapa ada 3 lapis zaman itu. Jadi kembali lagi ke referensi dari buku dari Profesor Hasan Jafar, bahwa di sini ini sebenarnya semacam international hub. International hub itu artinya transaksi antara orang luar tuh mana? Orang dari luar Indonesia zaman sekarang, dari orang-orang Burma, dari orang-orang India Selatan, dari orang-orang Cina itu mendatangi sini untuk berdagang, untuk bertukar komoditi. Satu tuh ini, ada gundukan lagi kayak gini lagi, dapat. Kenapa ini nggak jadi tadi? Nah, itu dia. Dari orang yang zaman sekarang kan dari dulu juga udah gundukan. Orang mau ngapa-ngapain mungkin yang dibilang keras lah apalah ya. Ketemu ilham. Jangan. Nggak bisa gitu. Candi Serut Itu 4. mungkin ya. Yang menjaga itu justru kekuatan-kekuatan itu loh. Daerah sini kaya akan padi, beras. Kemudian daerah sini yang merupakan Hulu Citarum ini juga mendatangkan komoditi dari pedalaman, kemudian bertukar dengan barang-barang dari luar. Nah, selama perdagangan itu sendiri, itu mereka tidak sebentar, dia akan melakukan perjalanan ke sini itu sampai berbulan-bulan. Itu menunggu angin untuk datang, untuk pulang. Kemudian selama waktu itu mereka yang telah beragama itu kemudian perlu tempat untuk beribadah di sini. Makanya di sini banyak tempat-tempat peribadatan dari agama-agama di luar agama asli daerah sini. Pemulang batu bata ini. Sebenarnya kalau waktu ditemukan mungkin dulu bentuknya kayak gini-gini ya. Iya, awal-awalnya Belum di treatment itu. Nih kayak gini-gini nih. Nih. Asal-muasalnya. Jadi kayak ada udah ketutup tanah, ketutup banjir. Kan dia tadi sekitar kira-kira 2-3 meter di bawah permukaan tanah sekarang kan. Ini nih. Kayaknya batu batanya itu bukan bujur sangkar ya. Hampir ini, nih. Semua bentuknya gini. Ya, bentuknya juga nggak tahu ya ini pecahan kemana gitu ya. Tapi kan kurang lebih segini aja nih. Indiana Jones banget ini. Nah, itu udah ada yang jalan kaki juga pagi-pagi.
Ini unur-unur tuh ya kayak gini ya. Batu segede ini ditekan satu tangan. Biasa aja. Nggak kayak berat gitu ya. Ini semuanya ya. Unur ini awalnya hanya gundukan, kemudian setelah dieskavasi ketemunya awalnya seperti ini, batu bata, tapi ukurannya dibandingin yang kita lihat biasanya itu lebarnya saja satu bentangan tangan. Satu bentangan tangan ini panjangnya kurang lebih segini. Meskipun besar, tapi dia ini anehnya, uniknya itu ringan. Proses pembuatannya juga unik, pertama dari lempungnya, dan ini ada fragmen-fragmen skam yang sudah terbakar. Jadi skamnya ini kondisi penyampurannya itu sudah membara. Jadi sewaktu sudah selesai jadi bentuknya rongga-rongga, sehingga batu batanya itu lebih ringan tapi lebih kuat. Beberapa hal mengenai yang terkait dengan peradaban yang kita nanti akan sajikan juga ada Cibuaya dan juga Buni. Ada beberapa cuplikan yang akan kita kunjungi. Sobat Jawa Dupa, kalau mau mengunjungi situs Cibuaya, kurang lebih lokasinya dari jalan raya ini sekitar 200 meter. Jalan awalnya adalah jalan semen seperti ini. Kemudian kita dilanjutkan dengan jalan melalui pembatas sawah hingga ke lokasi. Jadi kalau ke sini sebaiknya persiapkan alas kaki yang tepat. Sip. Udah cari lagi gitu-gitu kata tukang emas. Kayaknya ke Bekasi. Dulu pertama ke Bekasi, baju cek mancung. Sekarang namanya aja ya, Tabelan itu kan Bekasi belakang namanya. Gitu ya. Ya. Bisa kita lihat memutar di sini ada Candi Belandongan, Candi Jiwa, kemudian ini ada contoh situs lempeng yang tadinya merupakan, kalau orang sini menyebutkan unur. Unur itu bentuk gundukan atau tinggian tanah di atas hamparan sawah. Sini semua sawah. Yang konon katanya memang sudah ada jauh sebelum situs ini sudah ada. Nanti akan kita lihat satu-satu lah seperti apa bentuknya. Usianya itu diperkirakan dari abad 4 atau abad 5. Jadi termasuk yang salah satu yang tertua di Jawa atau di Indonesia. Demikian. Kalau boleh kita lihat kan, ini kebetulan di sini menunjukkan tentang rekonstruksi sejarah kebudayaan daerah utara, pantai utara Jawa Barat. Jadi ini daerah sini itu adalah awal pembuka terjadinya interaksi budaya lah. Kalau sejarah kita ngomongin budaya, dari budaya sebelumnya itu ada sebelum sejarah yang orang sudah zaman Neolitik lah kayak gitu ya. Jadi masih tadinya berpindah-pindah, kemudian menetap, bertani, kemudian ada sumber daya, dan akhirnya bertukar jual beli dengan orang dari kebudayaan luar. Dewi Candi Patra, Radap Sinar. Oh, jadi tuh meliuk-liuknya itu emang begitu ya? Angel loh. Kemudian mengenai International Hub, kalau di buku ini
atau di beberapa referensi hasil kami wawancara itu seperti dengan Pak Kaisin waktu itu menyatakan bahwa ahli itu ada istilah koying. Koying itu adalah tempat kalau zaman sekarang istilah bandar lah. Bandar itu tempat orang bertransaksi. Jadi sebelum daerah ini ditemukan di daerah Cibuaya, ditemukan juga kompleks seperti di Batu Jaya, ada unur, ada sisa-sisa percandian, dan kemudian ditemukan votif tablet seperti ada arca, tapi bentuknya votif tablet. Votif tablet itu apa? Itu sebenarnya seperti kalau zaman sekarang materai lah. Kalau orang sudah pas gate, pas bandar itu harus menunjukkan itu. Kurang lebih seperti itu yang kita baca dari sini. Kalau ada info yang lain silakan dikoreksi. Jadi menurut beberapa temuan itu bahwa dari sini ini adalah merupakan sah bandarnya gitu. Seperti orang bertransaksi untuk pas masuk, untuk pas keluar itu ada mekanismenya, makanya ada votif tablet tadi ya. Itulah koying. Sekarang ada di candi yang saat ini yang ditemukan di Pugatu, salah satu yang terbesar, yaitu Candi Blandongan. Ditemukan atau dikonstruksikan tuh dengan bantuan dari tim ahli dari yang leadernya dari Prancis dan dari ahli-ahli sejarah, ahli-ahli geologi dari 9 negara yang lain seperti Burma, Thailand dan lain-lainnya. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang kita tahu, bangunan peribadatan ini bukan dibikin oleh penduduk setempat, tetapi dibuat oleh orang yang memiliki agama dari negara lain secara internasional, sehingga bagaimana bentuk aslinya itu perlu beberapa diskusi. Kemudian dari 4 sisinya ada tangga untuk naik, di dalamnya ada umpak-umpak untuk tiang-tiang dan atap. Dan ini baru dikatakan baru 40% sampai 60% bisa dibuka. Aslinya seperti apa masih tetap terus diteliti, lebih seperti itu. Oke, kemudian untuk dari satu sisi yang bisa kita spot, kita lihat dari beberapa penjelasan yang kita lihat tadi, bahwa candi ini saat ini memang merupakan candi Buddha, tetapi sebenarnya tidak satu fase menjadi Buddha, tetapi ada fase sebelumnya adalah Hindu bahkan prasejarah. Nah, sedangkan yang Hindu sendiri di sini dari para peneliti, daripada pemuka ini sengaja untuk tetap membuka satu bagian bahwa ini tadinya adalah candi Hindu. Jadi yang satu dinding yang bisa dilihat di sana itu sengaja tidak dirapikan karena itu adalah suatu bentukan candi Hindu yang kemudian dibangun di atasnya menjadi candi untuk peribadatan umat Buddha pada zamannya. Lokasi Batu Jaya, dari mana kita bisa akses menuju lokasi ini? Sangat mudah sebenarnya akses untuk menuju daerah sini, tapi secara hal yang penting itu kalau dari Jakarta mau ke Batu Jaya bisa, kalau zaman sekarang mudah banget ya, itu di googling aja pakai Google Map, itu bisa dari arah Marunda kemudian ke arah Tarung Jaya, Cibuni dan seterusnya, itu akan bisa sampai. Itu nggak ada kendala harus nyebrang. Kalau zaman dulu nyebrang getek gitu ya, kalau sekarang udah nggak perlu, mobil pun bisa nonstop, bisa langsung. Kemudian kalau dari arah timur atau dari arah selatan, dari tol Jakarta Cikampek, bisa dari arah Bekasi atau daerah Cikarang atau daerah Kerawang, itu menuju Sukatani dan seterusnya sampai dengan Batu Jaya. Itu juga tidak ada satupun harus melewati eretan itu kapal yang harus menyeberangkan mobil. Kalau zaman dulu itu masih harus seperti itu. Kalau sekarang sudah full bisa dilalui kendaraan roda 4 dengan lancar. Itu saja mengenai akses pokoknya. Jadi dari satu komplek gandongan ini masih ada diberi tanda
Blandongan 1, 2, 3, 4, barusan yang disebut 4. Jadi di selain bangunan utama itu masih ditemukan beberapa unur seperti ini yang masih belum diteliti lebih lanjut, tapi sudah diidentifikasikan bahwa ini ada bentukan benda-benda seperti batu bata besar yang jika diekskavasi pasti akan membentuk sesuatu. Sampai saat ini belum dikembangkan. Sobat pencinta sejarah, dari konten yang telah kita tayangkan, apa yang saya dapat dari konten ini? Hal yang menarik dari situs ini, untuk lokasi-lokasi yang kita kunjungi, ini yang kita kunjungi pada jalan-jalan kali ini nih, uniknya seperti di daerah yang lumayan remote lah, lumayan di belakang gitu. Tapi padahal kalau kita melihat dari rekonstruksi sejarah, daerah ini sebenarnya adalah daerah di depan. Pertama, mengenai lokasi kerajaan sendiri itu sebenarnya di daerah Tarung Jaya, daerah Jam Jaya, daerah Buni. Kemudian mengenai situs pertanian Batu Jaya sendiri, ini posisinya tuh kalau sekarang akses sungai menuju Muara Gembong itu adalah akses belakang. Pada zaman dulunya ini adalah pintu gerbangnya. Kemudian Cibuaya yang lokasinya sangat di ujung timur Teluk Kerawang ya, atau Tanjung Kerawang, ini nih seperti seolah-olah jauh di daerah remote sendiri, padahal dulunya dekat dengan pantai dan merupakan daerah persawahan yang menghasilkan hasil bumi padi atau beras yang sangat makmur. Jadi itulah yang bisa kita sajikan, bahwa daerah ini adalah daerah yang sangat menarik sekali, dan pada saat ini tetap sangat mudah diakses, sangat mudah dikunjungi, tidak ada kendala harus secara medan, jalannya mulus. Kemudian mengenai referensi sejarah yang masih digali ini juga menambah menariknya spot-spot ini untuk kita kunjungi sebagai spot inti dari sejarah Indonesia. Demikian yang bisa kita sajikan. Terima kasih.